Hai, kenalin, nama saya Abex. Saya seorang traveler dan outdoor enthusiast. Kali ini saya berkesempatan untuk eksplor Sumatera Barat, khususnya Taman Nasional Kerinci Seblat Wilayah 2. Yes, kita mulai dari Padang. Ini bukan kali pertama saya berkunjung ke Padang. Masih teringat semua memori tentang kuliner khasnya. Belum lagi bicara tentang budaya Sumatera Barat dan begitu juga dengan wisata alamnya. Saya bertolak menuju tujuan pertama saya. Sepanjang jalan, mata saya disajikan pemandangan alam yang luar biasa indahnya. Bahagia sekali bisa bercengkrama melihat betapa megahnya alam Indonesia ini. Banyak sekali tempat-tempat menarik yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Salah satunya adalah Jembatan Akar. Jembatan ini berlokasi di Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan. Uniknya, jembatan ini dibangun dari akar batang beringin pada tahun 1916 oleh alim ulama Pakiyah Sokan. Jembatan ini dibangun untuk menghubungkan antara Kampung Pului-Pului dengan Kampung Cubuk Silau demi mempererat tali silaturahmi dan menambah ilmu pendidikan. Petualangan saya belum berakhir. Saya menuju wilayah Resort Kambang. Salah satu kawasan konservasi di TNKS Wilayah 2 ini banyak menyimpan keindahan tersendiri. Beberapa tempat wisata di kawasan ini bisa dibilang masih belum terlalu terjamah. Ada air terjun Lumpo yang sangat menawan. Dan tentunya harus melakukan trekking kurang lebih 2 jam. Dan dijamin gak akan menyesal. Karena air terjun Lumpo mempunyai panorama yang sangat indah. Ada baiknya untuk menggunakan jasa guide. Karena untuk mencapai ke sana harus extra safety dan harus siap nih melintasi sungai yang sangat jernih. Bagaimana? Keren kan? Sudah siap basah-basahan main air di air terjun Lumpo? Setelah bermalam di camping ground Bontak, tibalah saat yang ditunggu-tunggu untuk mendaki Gunung Kerinci via jalur Solok Selatan. Saya biasa mendaki Gunung Kerinci via Kersiktuo. Tapi kali ini saya akan lintas untuk menikmati keindahan dari 2 pintu masuk yang berbeda. Jangan lupa untuk mengurus perizinan di Visitor Center. Dan tentunya saya mendapatkan briefing dari Pak Warman. Jalur pendakian Gunung Kerinci via Solok Selatan ini dibuka kira-kira pertengahan tahun 2016. Potensi wisata yang ada di jalur Solok Selatan ini bisa ada Danau Bontak, ada air terjun, bisa juga di sana ada potensi kayak lembah kura-kura, ada taksus, dan tentunya di jalur ini juga ada hutan lumut yang di atas Kem Tapir. Jalur pendakian Gunung Kerinci via Solok Selatan ini memang tidak sepopuler Kersiktuo. Tapi jangan salah, keindahan alamnya sangat luar biasa. Beberapa kali pun saya harus menyeberangi sungai. Pendakian ini adalah pendakian basah. Kami juga harus membuka jalur, naik ke batang pohon yang tumbang. Sungguh stamina dan fisik yang bagus sangat dibutuhkan di sini. Di jalur pendakian pun kita bisa menikmati makan siang di air terjun. Jangan kaget, jalurnya masih rapat dan padat karena jarang dilewati banyak pendaki. Tapi ini yang saya suka karena jalurnya bersih dari sampah dan hutannya masih sangat terjaga. Saya juga takjub dengan pohon fikus atau beringin yang super besar. Wah, gila sih. Ini pohon keren banget.
Saya nggak pernah ngelihat pohon sebesar ini dengan akar yang jatuh ke bawah dengan jumlah sebanyak ini. Belum lagi ada taksus yang sudah masuk ke dalam daftar tanaman yang dilindungi. Keindahan hutan tropis di Gunung Kerinci ini memang harus dijaga. Karena di tempat inilah banyak menyimpan keanekaragaman endemik flora dan fauna yang terancam punah. Sebut saja harimau Sumatera, beruang madu, tapir Asia, Rafflesia, taksus, dan lain-lain. TNKS juga ditetapkan sebagai situs warisan dunia The Tropical Rainforest Heritage of Sumatra pada tahun 2004 silam. Dan Taman Nasional Kerinci Seblat ini adalah taman nasional terbesar kedua di Indonesia. Serta Gunung Kerinci merupakan gunung volcano aktif tertinggi di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Di perjalanan saya juga bertemu dengan si unik Nepenthes atau biasa disebut kantong semar. Makanya salah satu campsite di sini disebut dengan Camp Kantong Semar karena terdapat hamparan kantong semar yang berbeda-beda jenis di sekitar jalur pendakian. Saya masih terus berdecak kagum dengan eksotisme Gunung Kerinci via Solok Selatan ini. Dan bagian yang paling saya sukai adalah jalur menuju camp terakhir Cantigi. Karena terdapat hutan lumut seperti yang ada di film-film. Sangat indah. Perjalanan pun semakin terasa berat. Seorang pemandu dibutuhkan dalam pendakian ini agar kita tidak tersesat serta dapat ilmu tentang kekayaan Gunung Kerinci. Saya percaya setelah lelahnya tubuh mendaki, kaki berjalan, tenaga yang terkuras, selalu akan ada hasil yang baik. Sama seperti ketika pelangi menyambut saya di titik masuk Tugu Yuda. Saya dan tim berhasil menapaki tanah tertinggi di Sumatera Barat. Yes, saya berada di puncak Gunung Kerinci 3.805 meter di atas permukaan laut. Haru dan bangga rasanya. Terima kasih untuk seluruh pesona dan eksotisme Gunung Kerinci dan Taman Nasional Kerinci Seblat. Ayo ke Taman Nasional Kerinci Seblat, wilayah 2. Sampai bertemu lagi.